Aduh, pagi-pagi. Mas Agung. Yap, tak. Waduh, lama nggak ketemu. Iya, kelihatan nih. Subuh tadi jamaah di mana? Biasa di masjid tercinta kita. Iya, alhamdulillah. Aku sambil nunggu teman-teman istriku, aku duduk sini Ustaz ya. Boleh. Nggak gangguan ini. Ngobrol-ngobrol, aman. Ini Ustaz lagi nunggu siapa di sini? Enggak nunggu siapa. Lagi lihat aja sambil ya tadi jalan-jalan habis subuhan sekalian baju juga sekalian pakai ya. Udahlah. Makanya teman banyak putih-putih semua. Jam-jam segini rapi bener. Sambil happy aja. Ya. Tafakur ya kalau kata bahasa Islamnya tafakur. Gimana Ramadan ini Ustaz? Alhamdulillah lancar ya, semoga dikasih sehat, kuat, bisa menjalani tugas dakwah ya, tugas keseharian. Gitu. Ini kan kita lagi di jalan banyak ini Ustaz ya, banyak orang lewat segala macam aktivitas. Ketika Ramadan pun ternyata orang aktivitas juga nggak berkurang, ya, tambah ramai justru gitu. Tapi di sisi lain tuh aku lihat juga teman-teman istilahnya apa ya, kalau orang mengistilahkan tuh hantu apa, jadi ada kaki nggak ada kepalanya. Betul nggak sih? Ya, Gitu. ya umum. Fenomena ini fenomena yang umum terjadi karena memang. Tapi kalau kita cek sejarahnya dulu ya, sejarahnya dulu itu. Gimana? Dulu itu bisa milih sebetulnya Mas Agung. Milih gimana tuh? Milih puasa boleh atau mau bayar fidyah. Oh gitu. Iya. Jadi bisa seperti dulu. Bukan video itu karena something nggak bisa. Iya, kan setelah ada perubahan. Oh, jadi gimana? salah satunya ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Jadi salah satunya dulu itu sahabat boleh milih mau puasa atau mau bayar fidyah. Ya karena disuruh milih gak ada yang puasa. Oh, jarang yang puasa. bayar aja karena merasa Bayar aja. Nah, tapi kan ayat lanjutannya wa antasumu khairul lakum. Puasa lebih baik. Oke. Ya sehingga seiring berkembangnya waktu, fidyah dihapuskan untuk jadi pilihan. Tetapi bisa menjadi solusi ketika tidak bisa atau tidak sanggup menjalankan puasa. Cuma yang diutamakan adalah puasanya dulu. Nah, itu secara sejarah. Oke. Persoalan ada hantu tadi, ada kaki nggak ada kepala. Itu persoalan iman, Mas Agung. Persoalan iman. Karena begini, ya sama halnya kalau kita cinta sama orang. Ya kita cinta sama orang, ngomong cinta tapi nggak bertindak apa-apa, kan itu bohong. Seruan ya ayyuhalladzina amanu itu untuk menegaskan bahwasanya orang yang melakukan puasa ini adalah orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena dia tetap jujur dengan dirinya sendiri, menahan diri dari lapar dan aus, ya, al-imsaku anil akli wasyurbi wal muftirat, dari terbitnya matahari sampai tenggelam. Nah, itu sebuah kejujuran karena sepanjang itu bisa aja kita buka diem gitu kan. Oh, nggak ada yang tahu sih ya. Nggak ada yang tahu. Ya kalau misalkan hantu tadi masih ketahuan. Oh iya. Kita lihat di warung kan bisa aja dia bungkus bilang buat temennya sakit di rumah gitu kan. Terus dia makan sendiri bisa. Nah, tapi ini menandakan bahwasannya dia tidak bertindak ihsan. Tidak bertindak ihsan. Karena itu anta'budullah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Oke. Menyembah Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihat kita. Ya, kalau kita belum bisa melihat Allah, maka bertindaklah seolah-olah kita sedang diawasi. Nah, begitu. Jadi persoalan iman ini tadi bukan hanya soal kelihatan lemes gitu kan atau tidak kuat. Terus sekarang lebih canggih lagi, kita bisa pesan secara online dianterin ke rumah. Oh iya juga sih. Iya. Iya. Ngumpet. Nah, makanya sebetulnya tidak perlu ditindak juga ketika ada warung yang buka, ya berarti mereka memang menjadi salah satu contoh bahwasanya ada loh orang-orang yang tidak menjalankan ini. Maka dari itu bersyukurlah ketika kita diberi kekuatan untuk mau berpuasa, untuk mau menjaga diri dari godaan-godaan ya. Apalagi sebetulnya puasa itu bukan cuma puasa makan minum. Esensi puasa bukan. Iya, bukan puasa hanya makan dan minum aja. Ya oke, untuk sahnya ibadah itu tidak boleh makan, tidak boleh minum. Atau melakukan segala sesuatu yang membatalkan termasuk jima dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah kita melatih supaya tidak berkata kasar,
tidak berkata buruk, tidak berbuat zalim dan lain sebagainya. Nah, itulah latihan-latihan dilakukan di bulan Ramadan. Kira-kira seperti itu. Oh, oke. Artinya gini, aku tadi sempat kepikiran gini ya. Kalau aturan ditetapkan keras dalam arti pokoknya ketika Ramadan nggak ada yang boleh buka makanan siang, warung atau apa siang hari. Betul. Harus malam hari. Pasti akan berdampak something. Iya. Terus kebalikannya Ustaz, ketika udah silakan aja. Iya, pada normalnya ada kayak sekarang. Pasti juga akan berdampak something. Nah, sebenarnya yang terbaik seperti apa sih Ustaz? Sebetulnya kalau kita lihat secara praktiknya di masyarakat tetap banyak yang tutup kok. Oke. Tetap banyak yang tutup, tetap banyak yang nggak buka. Ya, sebetulnya ada juga pertimbangan lain. Misalkan semuanya tutup secara total. Ya orang kalau misalkan ada yang sakit dan butuh makan harus bagaimana? Ya, paham. Ya, itu akan jadi sebuah persoalan baru. Ya toh kalau buka seperti hari biasa, ya kayak nggak ada nuansanya. Itu dia. Nah, tapi kan pada nyatanya sekarang mayoritas ya tutup. Mayoritas ya buka menjelang waktu iftar, waktu berbuka puasa. Artinya memang sudah diatur sedemikian rupa, seimbangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tidak boleh itu adalah sebuah pemaksaan. Artinya makanya makna la ikraha fiddin itu adalah salah satunya kita bisa beribadah secara merdeka, Mas Agung. Makanya gini, coba misalkan kita untuk puasa aja harus diobrak-obrak supaya tidak ke warung. Atau orang-orang yang di warung harus kita tindak dengan sebuah kekerasan. Itu sebetulnya bukan ketegasan, tetapi tanda bahwasannya kita belum jadi pribadi yang merdeka. Makanya ada satu ungkapan dalam bahasa Arab itu, al-abdu yutrabu bil asa wal hurru takfihi bil isyarah. Karakternya budak itu baru jalan kalau digeplak. Baru dipukul. Yudrabu bil asa itu dipukul dengan kayu, dengan tongkat. Wal hurru takfihi bil isyarah. Tapi kalau secara pribadi dia merdeka, orang merdeka itu karakternya cukup dengan sebuah isyarat. Isyaratnya apa? Berpuasalah agar engkau bertakwa. Itu sebuah isyarat. Maka salah satu yang lainnya, isyarat yang lain, orang yang bertakwa akan masuk surga. Isyarat yang lain misalkan bersegeralah kamu pada ampunan Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Isyarat yang lain kita dijanjikan misalkan wajannatin ardha samawati wal ardu iddas lil muttaqin. Artinya sebagai muslim itu dituntut untuk ini ya, paham, bisa mau berpikir atau memahami. Betul. Makanya salah satu komponen utama muslim itu memang mesti cerdas. Mesti cerdas, mesti dia suka membaca. Dia mesti membaca dalam artian bukan hanya membaca literatur, tetapi membaca kondisi, membaca sebuah isyarat tadi. Sama halnya ketika kita cek kembali salah satu wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah itu kan Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbik itu artinya menyelaraskan antara membaca dan juga menghadirkan Tuhan dalam setiap nafas kita. Ketika membaca buku kita menjadi cerdas, maka ingatlah ilmu titipan Allah. Ketika kita bekerja, menemukan pengalaman, punya relasi, itu juga perantara Allah. Nah, sehingga puasa pun ketika kita berpuasa menahan diri dari lapar dan haus, ya sadari ada Allah di sana, ada perintahnya di sana. Maka jangan bersembunyi-sembunyi gitu ya untuk jadi hantu tadi. Nah, konsekuensinya adalah disebut dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan iman itu karakternya tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati ya, wa taqriru bil lisan, mengucapkan, wa amalu bil arkan, lalu melakukan amalan-amalan yang memang diwajibkan gitu, perintah-perintah kira-kira seperti itu. Wah, seru juga ya ternyata ya untuk kita bicara soal hantu tadi itu. Betul. Berubah bentuk. Tapi sisi lain Ustaz, sering ini ya waktu aku masih kecil, zaman masih anak-anak dulu sering disebutkan kalau puasa itu setan, jin apapun bentuknya itu dikerangkeng, nggak bisa keluar dari something lah kata. Iya, harusnya aman dong ya. Harusnya aman. Cuman kan gini ya, secara itu teksnya seperti itu. Makanya begini Mas Agung, kita juga jangan selalu memahami setan itu dalam bentuk makhluk yang dipenjara kayak kita di sel polisi gitu, bukan. Tugas setan itu membisikkan sebuah keburukan pada manusia. Membisikkannya kan dia investasinya nggak cuma di bulan Ramadan. Sebelum-sebelumnya udah. Iya, 11 bulan yang lainnya kan dia berinvestasi keburukan tuh ke kita tuh. Nah, karena salah satu bentuk setan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ya maka ketika dalam tanda kutip misalkan benar-benar setan yang dikerangkeng, ya berarti
Pas Ramadan manusia lagi jadi setan. Ya, salah satu kan gitu. Makanya tapi memang itu sudah konkret setan. Negosiasinya setan dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ketika Allah bilang fakhruj innaka rajim gitu ya. Keluar dari surga. Innaka rajim, kamu ini terkutuk gitu kan. Fakhruj min fa innaka rajim. Nah itu setan menjawab, qala fa'anzirni ila yaumil ba'tsun. Ya Allah, tunggu saya lah sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal mundzirin. Qala fa innaka minal mundzirin. Di berbagai ayat tapi redaksinya berbeda-beda. Iya, kamu saya kasih waktu. Mau ngapain dikasih waktu? La atiyannahum. Ya akan aku datangi manusia itu untuk menggoda. Min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Mau didatengin dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah ya. Wa an syama'ilihim tujuannya apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Makanya godaannya itu macam-macam. Kalau misalkan Ramadan sih kita analisis sedikit. Godaan yang tampak mata mungkin pagi-pagi ada orang jual atau siang-siang orang jual es teh. Itu godaan mata tuh. Tampak fisik kita main. Beli pun kelihatan keluar materi ya. Berhasil kita lewatin nih, kita nggak beli, kita nggak tergoda, kita tetap tahan. Menjelang buka, kita lihat orang yang tadi siang beli. Ya, misalkan pas tadi siang kita mau beli, ada orang beli, kita nggak ikut beli. Pas sore-sore, ada orang yang tadi siang udah beli, ikut buka bersama. Kita tahu kan dia udah jajan duluan tadi, udah minum. Lu kan nggak bosan. Iya. Terus dia ikut iftar bareng kita di masjid. Ya karena ini soal kejujuran tadi, habis itu hatinya dia, idih, orang kok gitu, nggak jujur, bohong ya gitu ya. Hati kita dibuat sakit. Hati kita dibuat ada perasaan yang seperti tadi, merasa kita benar, ujub tadi. Nah itu berarti setan terhitung berhasil. Karena wala tajid aktsarahum syakirin. Akan dibuat manusia itu tidak bersyukur. Makanya kemampuan atau kapasitas kita melakukan ibadah itu perlu kita syukuri, bukan karena kita melakukan ibadah itu. Misalkan Mas Agung sedekah 20 juta. Amin. Bukan karena 20 jutanya itu Mas Agung, tetapi bersyukurlah karena Allah menggerakkan hati dan kelegowan kita untuk berinfak. Karena kalau nikmat itu dicabut, Mas Agung gak akan dapat kesempatan buat berinfak tadi. Sama berpuasa. Ya, berpuasa itu ya salah satunya karena Allah bimbing kita, Allah memberikan kita anugerah sanggup berpuasa. Maka jangan sampai merasa puasa kita, sedekah kita tadi yang kita lakukan, segala kebaikan itu bisa lebih mulia daripada orang lain. Ya, seperti itu. Jadi setan-setan di kerangkeng ini mungkin yang misalkan di kerangkeng, katakan di kerangkeng, tetapi jiwa kita kan sudah terlanjur banyak diinvestasi oleh godaan-godaan tadi. Oh, mungkin bisa jadi tarbiyahnya setan berhasil ya? Iya. Makanya secara sederhana, secara berbagai literatur keislaman mengungkapkan jika ketika kita menyalahkan setan di akhirat nanti, ya mereka tinggal menjawab lah, saya kan cuma sales. Saya cuma mengajak. Ya kalau misalkan sekarang apa ya, misalkan ada pengusaha-pengusaha dia bilang, ya saya kan hanya mengajak. Ya kamu gabung ya sudah gitu. Saya tidak bertanggung jawab. Ya kayak misalkan kita diajak, yuk Pak investasi segala macam ini. Yang invest kan kita, tetap yang keluar duit kita. Ya kan saya cuma mengajak kayak gitu. Ya cuman dalam hal ini tanda kutipnya adalah perbuatan buruk, hubungan dengan setan. Oke, siap. Terima kasih banyak atas ini. Waktunya aku Buru-buru banget. Udah hampir 30 menit lah kita di sini juga di sini. Oke, Ustaz. Makasih ya. Oke, sip. Iya, Hati-hati Mas Agung.